Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri, teman-teman. Ya, kemarin ya setelah FOMC, ya jadi memang di sini saya sudah bahas juga ya untuk di channel. Jadi FOMC itu kan sebenarnya si The Fed ini kan ada cut rate juga ya gitu ya. Nah, The Fed menyampaikan bahwa hawkish cut gitu ya. Kemudian FOMC selama FOMC ya pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 4,5% ya, mengisyaratkan lebih sedikit pemangkasan suku bunga pada tahun 2025 nanti. Artinya si The Fed ini nggak akan mangkas suku bunga ini terlalu banyak lagi gitu teman-teman. Kemudian yang poin 3 ya, dot plotnya, The Fed memproyeksikan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point lagi ya pada tahun 2025 gitu, dan menaikkan suku bunga menjadi ya 3,9% gitu teman-teman ya. Jadi setelah dia mangkas lagi nih ya, berarti kan kurang lebih 4% ya, 4%. Nah, terus di fixin sama dia menjadi 3,9% gitu. Itu sih masih wacana sih sebenarnya gitu, tapi ya let's see ya nanti bagaimana. But overall dari 3 poin ini ya, 1 sampai 3 ini sudah cukup bagus ya untuk si USD yang menyatakan bahwa sebenarnya si US ini tanpa memangkas suku bunga pun CPI-nya udah kuat nih, udah naik gitu loh. Artinya ekonomi di sana itu semakin meninggi gitu, atau membaiklah bahasanya gitu teman-teman. Karena kan dengan suku bunga yang ada saat ini aja ya CPI-nya sudah naik lebih bagus dari yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kemudian PPI juga sudah oke ya. CPI naik pasti PPI naik ya, dan pasar tenaga kerja juga mengalami peningkatan gitu. Berarti kan terjadi korelasi ya antara ekonomi di sana, grow ekonomi di sana dengan tingkat suku bunga yang ada saat ini gitu teman-teman. Nah, kemudian dot plotnya sebelumnya menunjukkan pelonggaran sebesar 100 basis point tahun depan gitu. Jadi harusnya mungkin dia nge-cut ya sebesar 150 gitu ya. Nah, tapi jadinya cuma 50 poin gitu teman-teman. Lalu nomor 4 ya. Pejabat The Fed mengatakan risiko terhadap ketenagakerjaan secara sasaran inflasi sekarang imbang. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya. Tingkat tenaga kerja ya di sana atau pasar tenaga kerja di US itu sendiri ya itu sudah membaik gitu. Artinya secara ekonomis itu juga sudah bertumbuh gitu teman-teman. Lalu untuk yang nomor 5, pernyataan The Fed mengatakan bahwa FOMC sangat berkomitmen untuk mendukung ketenagakerjaan secara maksimal di inflasi 2% gitu. Nah, ini sebenarnya sih ya perkataan aja sih sebenarnya. Cuma memang dia bilang di sini sudah pasti ya, namanya si The Fed ini kan pemerintah pusat ya gitu, udah pasti sangat berkomitmen gitu untuk mendukung pasar tenaga kerja itu supaya tetap bertumbuh gitu teman-teman. Jadi dia nggak mungkin nggak mendukung gitu loh. Kalau dia nggak mendukung ya nanti dia mau dukung siapa gitu kan bahasanya gitu teman-teman. Ya jadi gitu ya teman-teman ya, intinya memang pastinya ya yang namanya The Fed ya pemerintah pusat itu akan mendukung semua proyek yang ada di US ya, termasuk tenaga kerja ya, supaya bisa terus meningkat, dan itu nanti juga akan menurunkan tingkat inflasi yang ada di Amerika itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi reaksi langsung ya itu dolar AS melonjak ya sampai saat ini pun. Kalau kita lihat nih ya Amerika untuk dolar AS Amerika ya, dari sini nih dia udah mengerucut ya, ini symmetrical triangle. Terus dia breakout ya, sampai saat ini dia tertinggi masih ada kurang lebih di level harga 108 ya, poin 48. Ini adalah level harga tertinggi dari dolar ya. Terus obligasi melonjak ya, saham jatuh, emas turun ya. Memang betul kalau kita lihat ya, emas drop ya dari kurang lebih 2636 sampai ke 2585 teman-teman gitu.
Nah, kemudian poin penting dot plot dan proyeksi ekonomi terbaru dari The Fed menekankan penurunan suku bunga yang lebih sedikit dan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Jadi di sini itu ada game changer, teman-teman, ya, lebih lambat. Yang tadinya kan si The Fed kan mikirnya kan, oh ya, gue harus turunin suku bunga cepat-cepat nih supaya ekonomi gue itu naik, gitu kan, supaya si ekonomi naik, terus pasar tenaga kerja ya juga naik gitu, teman-teman. Tapi ternyata dengan adanya data yang terbaru saat ini, ya, dia nggak perlu nih turunin suku bunga dengan cepat gitu loh, bahkan nggak usah yang terlalu rendah gitu ya, karena ekonomi di sana pun ya dengan suku bunga yang 4,5 ya 4,75 aja, ya, di sini dia itu udah bisa berkembang gitu loh ekonominya, apalagi kalau dia turunin sebesar 4,5%, ya itu akan lebih berkembang lagi pastinya kan, otomatis begitu. Otomatis kan karena ekonomi udah kuat, suku bunga diturunin, harga semakin murah, otomatis pasti orang-orang akan semakin konsumtif lagi gitu kan, teman-teman ya. Nah, disitulah ekonomi akan terus berjalan dan terus bertumbuh lagi, CPI naik, PPI naik, inflasi terkendali gitu, teman-teman ya. Karena antara suku bunga ya dengan CPI itu imbang gitu, ditambah dengan tenaga kerja yang dihasilkan oleh PPI itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi secara keseluruhan pernyataan The Fed bernada agresif karena pejabat FOMC ya menyeimbangkan kebutuhan untuk memerangi inflasi dengan risiko pelonggaran yang berlebihan. Artinya pelonggaran itu hasilnya udah nggak ada pengetatan kebijakan moneter lagi di tahun 2025 yang terlalu ketat kayak 2023 dan juga 2024 ini gitu, teman-teman. Artinya lebih dikasih space ya untuk bernapas lah gitu di antara kebijakan satu dengan kebijakan lainnya gitu, teman-teman. Oke. Makanya ini sebenarnya positif for USD gitu ya, walaupun saya itu jarang update di YouTube atau TikTok ya, karena saya juga masih ngurusin project indikator yang mau saya bagikan kepada kalian ya. Indikatornya itu yang ini, bentar ya. Nah, ini ya indikator ini yang mau saya bagikan ke kalian ya, tapi ini masih butuh beberapa penyempurnaan lagi, teman-teman gitu. Ini sebenarnya saya juga lagi mengembangkan juga beberapa indikator selain ini, cuma memang yang paling siap untuk dibagikan di tahun depan nanti ya, di 2025 Januari, itu indikator yang ini semacam arahan buy or sell ya, tapi ini menggunakan beberapa SOP yang sudah saya kembangkan dan saya masukin ke dalam indikatornya. Ini yang saya lagi kembangin. Targetnya 2025 Januari itu sudah bisa kalian akses ya. Itu nanti targetnya di TradingView, saya taruh di situ indikatornya, teman-teman gitu. Ya, gitu ya, teman-teman ya, gitu. Jadi kemarin juga ya di tanggal 19 Desember saya ada share analisa ya, walaupun nggak share di YouTube ya. Ini kalau saya bilang masih volume sellernya masih cukup kuat. Nah, gold rebound dari zona yang sudah kita bahas pada saat FOMC ya, terlihat zona 3, oke. Nah, zona 3 kan zona ini ya. Ya rebound ya zona ini. Kemudian untuk saat ini gold masih dalam tekanan seller yang di 4 hours ya, dia nih gitu masih kuat gitu, dan memang masih potensi terjadi penurunan lagi selama dia belum closing di atas 2630, yaitu di zona 1 ini, teman-teman. Kenapa di zona 1 ini? Karena kalau kalian perhatikan, ini adalah area support. Ini breakout zone, ini breakout ya, dia berarti jadi resisten gitu, teman-teman. Makanya selama ini kan kalau kita lihat nih, ada satu candle yang belum bisa closing di atas ya, maka dia turun gitu, teman-teman. Ya, dia turun, dia balik ke sini gitu, karena juga kemarin di 4 hours ini ya si volume sellernya ini masih kuat gitu, makanya saya katakan masih turun. Untuk kalian ada dapat sell ya di sini, congrats, karena memang cukup banyak dari 2619-an ya sampai 26 kurang lebih 2590-an gitu, teman-teman. Oke ya, jadi congrats untuk kalian yang dapat sell gitu. Kalau saya memang masih belum aktif trading lagi karena saya masih buat indikator ini gitu, karena memang tujuan saya di 2025 nanti adalah bagaimana mempermudah ya kalian untuk trading ya, yaitu salah satu dengan indikator. Tapi indikator itu saya juga ada masukin nanti, entah itu nanti saya masukin script volume juga ya kan, terus SOP saya kayak menggunakan candle dan segala macam yang memang nanti lebih ke arah untuk scalping ya. Scalping itu nanti indikator itu pakai time frame 5 menit gitu, teman. Jadi 5 menit sama 15 menit, jadi ada dua opsi yang bisa kalian gunakan di indikator tersebut gitu. Nah, saya mau bahas juga untuk malam hari ini ya, sebenarnya ini nggak banyak banget sih. Sebentar, economic calendar ya. Jadi kita mau bahas news dulu ya.
Jadi untuk news malam ini di jam 20.30 ya, 20.30 ini ada dari Core PCE Price Index ya. Core PCE Price Index, kemudian ini kalau kita lihat ini memang kurang bagus ya, 0,3 ke 0,2, 2,8 ke 2,9. Nah, ini mix ya newsnya ya teman-teman ya. Lalu ada Michigan ya, Michigan ini di jam 10 malam. Jadi ada dua news yang memang bisa dikatakan cukup besar untuk malam ini ya dari si USD itu sendiri gitu teman-teman. Dan kalau kita dari Michigannya juga, Michigan Consumer Sentiment dari 71,8 ke 74,0 ya, ini memang negatif ya. Tapi kalau kita lihat expectation ya untuk yang bulan ini negatif dari 76 ke 71 gitu. Jadi tetap aja hasilnya mix itu teman-teman ya. Let's see nanti bagaimana ya. Ditambah ini juga sudah kurang lebih apa nih, ini udah akhir tahun banget nih kita nih ya, akhir tahun banget nih. Besok udah tanggal 23, udah Natalan gitu teman-teman ya, dan minggu depan lagi udah tanggal 1 gitu. Jadi ya mungkin nggak ada salahnya kalau kita ambil beberapa liburan dulu gitu ya, untuk cuti trading dulu sampai kita lihat oh pasar akhir tahun tuh gimana gitu ya, untuk kalian baru masuk gitu ya teman-teman ya. Karena memang kondisi market saat ini ya, kalau kita katakan ya pada saat akhir bulan bahkan akhir tahun itu memang agak menyeramkan gitu kalau menurut saya ya gitu ya. Karena memang kalau kita perhatikan nih, ini dia sideways, terus dia naik, habis itu dia turun ya kan, bahkan turunnya cukup dalam ya, bahkan sekarang dia sideways lagi. Nah gitu teman-teman, makanya ini kalau kita lihat juga nih, ini turun ya tanpa ada konfirmasi yang cukup kuat, tiba-tiba naik tinggi gitu. Jadi memang manipulasinya itu semakin besar gitu loh, karena memang bisa dikatakan yang masuk itu banyak retail memanfaatkan apa ya, volatility yang ada di market, sedangkan big player itu udah rata-rata udah out semua gitu. Nanti dia akan masuk lagi kurang lebih pada saat awal tahun gitu teman-teman. Makanya kalau memang nggak ada yang kalian dapat, maksudnya oh hari ini nggak cukup nih, maksudnya kayak konfirmasinya belum oke, SOP belum cukup memenuhi, ya udah nggak usah trade, nggak usah dipaksain gitu, daripada nanti profit yang udah kalian kumpulin malah habis ya, kalian kebawa emosi tradingnya ya kan, malah makin parah. Yang harusnya bisa cuannya itu bisa kalian gunakan untuk di akhir tahun ya, untuk makan-makan lah atau merayakan atau klien tahun baru lah, malah nggak bisa gitu gara-gara kalian emosi trading di pasar terus habis gitu loh teman-teman ya. Jadi gitu. Nah tapi saya mau bahas untuk outlooknya yang malam ini. Sebenarnya outlooknya itu nggak banyak perubahan gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya, untuk outlook malam ini tuh sebenarnya ini got sideways sideways only, tapi secara volume ya, di sini kita bahas volume lagi. Untuk seller ini masih cukup kuat. Oke, volume seller masih cukup kuat di sini gitu. Cuma karena dia itu kan kemarin pada saat FOMC dia turun nih. Ya ini kan dia turun. Nah, ini kan mother candle. Nah, ini mother candle artinya di dalam sini ini adalah inside bar. Gitu, teman-teman. Ini inside bar. Nah, inside bar ini bisa dikatakan area konsolidasi baru ya dari si gold, teman-teman gitu. Setelah dia membreak area konsolidasi yang ada di sini. Nah, ini adalah konsolidasi barunya dia gitu teman-teman. Kan sama toh yang gerakannya kalau kalian perhatikan nih. Ini mother candle, oke. Ini inside bar, konsolidasi. Sama, ini juga mother candle. Oke, ini inside bar. Nah, ini konsolidasi gitu teman-teman. Nah, berarti Bang ini apa? Nah, ini bisa dikatakan kayak ngambil liquidity. Baru dia lanjut turun. Gitu. Nah, ini juga bisa gitu teman-teman. Oke. Bisa aja dia ngebreak dulu di 260 ke atas ya. Ini kalian perlu perhatiin 260 ke atas. Break dulu naik ke 2670 ya. Karena ini adalah gate-nya dia nih di sini nih 2670 ya. Nah, ini gate-nya dia nih 2670, baru dia turun. Itu bisa kejadian gitu. Jadi harus hati-hati gitu teman-teman. Jadi kalau dikatakan Bang, kalau misalkan kita mau cari area sell untuk hold di mana? Nah, kalau kalian mau hold pastikan dia bisa ngebreak dari bawah zona 3 dulu gitu. Oke. Harus bisa break di bawah zona 3, artinya di bawah 2577 gitu. Kalian baru boleh break hold untuk sampai ke zona 4 ya, itu kurang lebih di 2553 sampai 2545 gitu teman-teman. Kalau untuk sell zone
Ini zona 1 kalian bisa manfaatkan sebagai area sell 1. Zona kedua ya, zona kedua ini di sini ya, di 25 2645 2652 ini zona kedua, dan zona ketiga itu di sini 2670 teman-teman. Oke. Nah, ini zona ketiganya. Kalian bisa manfaatkan di sini. Zona keempat itu di 2690. Gitu, oke. Ya, ini ada 4 zona yang bisa kalian manfaatkan untuk jadikan sebagai patokan sell gitu. Tapi harus hati-hati gitu ya, karena memang ini bisa aja harga spike seperti ini ya, after that dia baru turun gitu. Oke. Overall sih oke. Jadi dari kebijakan ya the Fed itu sendiri yang dia kasih semasa FOMC, intinya adalah sebenarnya bagus ya untuk si USD ke depannya gitu. Jadi proyeksi orang-orang terhadap gold ya, atau untuk saat ini setelah FOMC ya, kalau saya personal, gold itu masih turun gitu, karena USD juga masih, pastinya USD juga akan menguat dalam jangka panjang gitu. Bahkan sekarang rupiah kita pun udah tembus 16.000 teman-teman gitu. Jadi ya memang yang namanya komoditi ya nggak akan turun yang banget, bener-bener turun tuh nggak akan turunnya sampai anjlok banget tuh enggak gitu. Cuma memang bisa jadi ini adalah fase koreksi ya, karena kalau kita perhatikan nih ya, untuk daily dari komoditi ini itu memang mulai memasukin fase sideways gitu. Nah, ini sideways zone-nya dia tuh ya, sampai 2000 berapa, 560 gitu. 2560 terendahnya di 2540 gitu teman-teman. Paling kalau dia mau turun pun ya untuk saat ini sih ya, kalau saya perhatikan masih bisa turun ngejar buy zone yang di bawah sini nih, di 247 sampai 2497 gitu. Oke. Nah, itu sih ya. Jadi yang bisa sampai 1700 1800 itu menurut saya sih agak susah gitu, karena mentok-mentok turun pun itu di 2300-an untuk gold ini sendiri ya teman-teman ya gitu. Ya itu sih ya, untuk awal tahun sih paling 2000 maksudnya kayak turun-turunnya ya paling segitu kalau ekstrim-ekstrimnya. Ya paling itu sih yang ingin saya sampaikan pada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Dan kalau kalian mau nyari area buy ya, satu lagi, kalau kalian mau nyari area buy, pastikan dulu ya, nih ya, 2670 2607 ya, 2607 bisa closing di atas 2605 itu teman-teman, closing di atas 2605, dan kalian switch ke 15 menit atau 5 menit boleh. 15 menit oke nih ya, 15 menit. Nah sorry, belum oke gitu loh, karena volumenya ini masih imbang-imbang nih, masih imbang-imbang gitu teman-teman. Tapi buyer ini udah mendominasi nih ya, buyer udah mendominasi, cuma memang masih diblok oleh volume seller di sini, makanya di sini posisi sideways gitu teman-teman. Dan ini juga area SN area dia nih, kalau kita di sini. Nah ini nih SN zone dia gitu teman-teman. Oke. Nah kalau kalian mau ngebuy di saat posisi harga saat ini sampai 2595, pastikan volume buyernya itu lebih kuat dulu ya, lebih tinggi dari seller, baru kalian boleh masuk buy. Targetnya sini 2619 2627. Oke, sampai tertinggi 2645 kalian buat targetin ke sini gitu. Tapi karena ini ada unbalanced zone ya di sini, itu kalian harus tandain nih di sini. Ini kan dia turun pada saat FOMC. Nah ini kalian tandain sebagai unbalanced zone-nya dia gitu. Ini buat apa bang? Nah ini untuk nandain, karena bisa aja dia ngambil menuhin order yang ada di sini dulu ya, menu order di sini dia turun lagi baru naik lagi gitu teman-teman. Oke, ini unbalance zone itu ada kurang lebih di level harga 2633 sampai 2639 gitu. Oke ya, jadi itu sih yang saya sampaikan kepada kalian ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan semoga ya indikatornya ini bisa cepat saya selesaikan ya di awal tahun. Jadi nanti khususnya untuk premium yang akan beroperasi lagi di awal tahun itu sudah include dengan indikator yang bisa kalian akses ya. Dan nanti kita trading juga by indikator, dan indikator itu soalnya sudah ada SOP yang sudah saya tanamin, yang kalian tinggal pakai aja gitu teman-teman gitu. Jadi memang sangat mempermudah lah gitu ya. Cuma memang pada saat mengembangkan itu memang butuh fokus dan juga butuh waktu yang nggak sebentar gitu sebenarnya, trial and error juga gitu. Oke. Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.